Girl band baru tersebut akan debut pada Februari 2022. Jepang, Amerika, Korea, 3 negara langsung. Nggak ada girl group baru di Jepang. Lalu gimana nih dengan Sakura? BTW si Igawan ini aku lihat kayak mirip-mirip gitu gak sih sama Nano? Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang grup-grup baru dari 4 agensi terbesar di Korea, yaitu YG, Big Hit, SM, dan juga JYP. Kita akan melihat seperti apa grup-grup terbaru dari mereka ya, yang akan segera didebutkan nih. By the way, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Dan guys, langsung aja kita mulai dari agensi yang pertama, yaitu SM Entertainment. Nah, untuk SM Entertainment sendiri, mereka itu sudah berencana untuk mendebutkan NCT Hollywood. Dan untuk informasi aja ya, sebelumnya banyak yang salah paham dengan SM Entertainment yang akan segera mendebutkan girl group baru lagi. Jadi, pada saat itu, SM Entertainment kayak ngebuat sebuah account di TikTok, judul accountnya adalah Pink Bloods. Jadi banyak yang salah paham dan juga mengira bahwa Pink Bloods ini merupakan nama girl group terbaru dari SM Entertainment. Tapi sayangnya, Pink Bloods ini itu bukan nama grup baru dari SM Entertainment, melainkan itu hanyalah sebuah account, di mana akun ini juga digunakan untuk nge-re-upload video-video dari content creator yang mungkin kayak memparodikan alias kayak nge-cover mungkin dance-dance dari artis SM Entertainment. I think so sih guys, jadi banyak yang salah paham ya kemarin. Aduh malu sih. Dan kalau kita berbicara mengenai NCT Hollywood, jadi rencana dari SM Entertainment untuk segera mendebutkan NCT Hollywood itu telah diungkapkan dalam SM Congress tahun 2021 yang diselenggarakan secara online dan juga diunggah ke YouTube. Jadi rencana tersebut disampaikan langsung oleh Isuman kepada Doyoung, Mark, dan juga Kun. Jadi salah satu rencana besar yang sedang disiapkan oleh subunit NCT Hollywood yang akan menjadi hasil kerjasama SM Entertainment bersama dengan MGM Television, yang mana MGM Television ini itu telah memproduksi berbagai acara Survivor, salah satunya adalah The Voice. Izuman sendiri mengatakan bahwa petinggi MGM, yaitu Mark Burnett, menanyakan cara membentuk bintang seperti NCT. Namun ia menyatakan tak bisa memberitahu hal itu. Menurutnya, Mark Burnett mungkin bisa mengetahui hal itu apabila bekerja sama bersama dengan Isuman. Dalam kesempatan itu, SM Entertainment juga memutarkan video singkat Isuman dan Mark Burnett dalam mengumumkan rencana NCT Hollywood. Jadi videonya itu kayak berisikan siapa yang saja di dunia ini yang menyukai K-pop, music NCT, dan memiliki potensi tetapi tidak tahu cara menjadi bintang K-pop. Kami mencari Anda. 21 kontestan yang beruntung akan bergabung dengan SM di Seoul, Korea Selatan untuk mengikuti K-pop Bootcamp di sana. Itu menjadi kesempatan kontestan untuk merasakan budaya dan program pelatihan resmi dari SM Entertainment. Dan pemenangnya akan menjadi NCT Hollywood dan debut di Amerika. Saya sangat bersemangat untuk bertemu bintang muda dan berjalan bersama dengan mereka. Mark Burnett juga meyakini bahwa NCT Hollywood akan menjadi pemimpin baru dalam budaya dan musik secara global. Sementara itu, Isuman juga menyatakan bahwa nama NCT dibuat dengan tujuan grup tersebut mencakup setiap kota di banyak negara. Jadi guys, maksudnya kayak gini loh. Nah, NCT Hollywood itu pasti pusatnya itu di Hollywood. Kalau NCT 127, NCT Dream, itu kan pusatnya di Korea. Kalau WayV sendiri, itu kan pusatnya di Cina. Jadi memang SM Entertainment ini sudah punya planning. Di setiap negara, itu akan ada NCT gitu loh. Dan sekarang udah terwujud di Cina, dan bentar lagi akan terwujud di Hollywood. Dan menurut rumor yang ada juga, SM Entertainment juga akan membentuk subunit NCT yang akan dikhususkan di Jepang. Wah, jadi kayak banyak banget ya guys, subunitnya gila banyak banget. Dan untuk NCT Hollywood, aku sih punya pandangan yang besar ya akan kesuksesan dari grup tersebut. Karena kita lihat juga udah banyak banget kok boy group yang ada di Hollywood sana juga sukses, misalnya kayak One Direction, lalu ada siapa lagi ya, intinya kan banyak banget. Dan sebelum NCT Hollywood ini didebutin, itu udah banyak banget yang julid loh. Padahal belum lihat, tapi banyak yang julid. Aku sih takutnya ya, ntar yang julid-julid ini bisa gila-gilaan nanti sama NCT Hollywood, kan malu juga guys, oke? Jadi sebelum kita ngelihat produknya kayak gimana, ya udah jangan julid dulu. Nanti setelah kita lihat baru kita komentar, kita kritik kalau ada yang kurang gitu. Kalau belum ada ya udah jangan kritik dulu, oke? Jangan julid-julid lah. Dan guys, ada informasi lagi mengenai NCT Hollywood. Jadi untuk audisinya sendiri ini dibuka kepada pria of course, karena bentuknya boy group juga bukan girl group. Jadi pria yang dapat mengikuti audisi untuk dapat debut di NCT Hollywood adalah pria yang berusia 13 sampai 25 tahun. Dan audisinya juga akan digelar di Amerika Serikat gitu. Dan katanya sih kemarin Oli London mau ikutan gitu, tapi nggak tahu ntar kita terima atau nggak ya. By the way, di umurnya berapa sih sekarang? I think udah
lewat dari 25 sih, I think so. Jadi ya nggak bisa ikutan deh. Sayang banget ya Oli nggak bisa ikutan, padahal udah berharap banget dia ikutan audisinya. Ikutan doang loh guys, bukan debutnya, ikutan audisinya aja gitu, supaya dia juga dapat merasakan lah. Dan setelah dipilih ya, para kontestan ini itu akan diterbangkan langsung ke Seoul untuk menjalani pelatihan di sana. Dan di Seoul nanti mereka itu akan dilatih langsung oleh SM Entertainment. Dan dengar-dengar ya guys, member-member dari NCT yang lain itu juga akan memantau bagaimana trainee-trainee NCT Hollywood nanti. Jadi para member NCT juga akan ngelatih sih para trainee-nya. Chairman dari MGM Worldwide Television Group juga mengatakan bahwa acara itu benar-benar sesuai dengan misi pihaknya. Nah, di sini beliau lebih lanjut mengatakan bahwa K-pop lebih dari sekadar genre music. Ini itu adalah fenomena budaya dan mereka juga sangat bersemangat bisa berpartner dengan Isuman yang hebat dan timnya di SM Entertainment untuk membawa K-pop ke Amerika Serikat. Acara ini benar-benar tipe tayang inovatif yang menjadi komitmen MGM dalam skala global. Wah, amazing banget kan? Jadi emang gak sabar banget untuk menantikan bagaimana hasil dari NCT Hollywood nanti. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke agensi yang kedua, yaitu JYP Entertainment sendiri. Dan untuk JYP sendiri, mereka ini punya banyak banget rencana untuk mendebutkan grup. Yang pertama itu adalah girl group, yang kedua adalah boy group yang akan dibentuk sama seperti NiziU. Untuk pertama kita akan ngebahas dulu tentang girl group yang akan segera didebutkan oleh JYP Entertainment. Jadi guys, pengumuman tersebut disampaikan oleh JYP Entertainment melalui teaser bertajuk Blind Package pada Kamis 8 Juli tahun 2021 ini. Dan dalam teaser tersebut, JYP Entertainment mengisyaratkan akan datang girl band baru dalam waktu yang dekat. Dan menurut keterangan dari JYP Entertainment yang dirilis oleh Sumpi, girl band baru tersebut akan debut pada Februari 2022. Girl band ini akan dikelola oleh divisi 4 JYP Entertainment yang dipimpin oleh Lee Ji-young, yakni Direktur Eksekutif Wanita pertama di JYP Entertainment. Dan sementara itu, Blind Package juga merupakan paket edisi terbatas yang mencakup single debut dari girl group baru dari JYP Entertainment. Pemesanan paket ini juga akan dimulai pada tanggal 16 hingga 25 Juli. Lebih lanjut, JYP Entertainment juga menyatakan paket edisi terbatas ini mencakup CD edisi terbatas, lalu buku foto, kartu foto, poster, kartu keanggotaan premium, Polaroid acak, dan masih banyak lagi. Dan Cinggu, untuk bocoran member dari girl group baru JYP itu belum ada. Jadi belum ada sama sekali yang tahu siapa yang akan didebutkan oleh JYP. Intinya informasinya itu kayak bener-bener tertutup rapat banget sih. Dan selain itu, JYP Entertainment juga akan segera mendebutkan NiziU versi cowok alias boy group, tapi pembentukannya itu sama kayak NiziU guys. Jadi dalam rencana yang merupakan kelanjutan dari Nizi Project kedua, agensi akan menggelar audisi di 8 kota di Jepang, lalu ada juga di Seoul, Los Angeles, dan New York untuk memilih anggota-anggota grup tersebut. Para kontestan ini akan diuji kemampuan vokal, tari, model, rap, dan menulis lagu. Di mana pendiri dari JYP yaitu Park Jin-young akan memimpin audisi di kota-kota tersebut. Dan baik Sony dan juga JYP akan menggelar audisi hingga Desember dan mengumumkan siapa yang akan debut pada Desember 2022, dan debut dari grup tersebut secara tentatif direncanakan pada Maret 2023. Dan Cinggu, audisinya ini benar-benar kayak terbuka banget buat semua orang. Intinya adalah kamu itu harus cowok, dan cowoknya itu juga harus berusia maksimal ya, ini maksimal yaitu 22 tahun. Dan kalian itu juga nggak boleh terikat kontrak bersama dengan agensi, label rekaman, atau apapun itu nggak boleh sama sekali. Dan buat kalian yang pengen ikutan, kalian juga harus kayak lulus gitu sih dari sekolah. Oke, kalau yang masih sekolah kayaknya belum diizinkan deh. Dan guys, JYP Entertainment juga mengatakan bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk mengikuti Nizi Project ini. Gak peduli kalian itu asalnya dari mana, rasnya apa, bangsanya apa. Intinya kalian itu bisa bahasa Jepang dasar. Oke, kalau kalian mungkin belum perfect banget bahasa Jepangnya, intinya bisa bahasa Jepang dasar aja deh. Bisa kok ikutan. Tapi kalian tahu nggak, sebelum Nizi Project ini dijalankan, banyak sekali loh dari netizen itu yang udah julid sama project dari JYP Entertainment yang satu ini. Gak tau kenapa ya, netizen itu julid terus. Dia punya perusahaan siapa, yang julid siapa. Ini kan yang punya perusahaan JYP Entertainment ya. Dan mereka juga udah lebih pintar lah dari kita. Mereka juga punya planning sendiri gitu. Mereka itu nggak mutusin langsung plak-plak, enggak. Mereka itu udah punya perencanaan guys. Jadi buat yang ngekritik, yang julid sama project ini, aku nggak tahu sih apa yang ada di pikiran mereka. I don't know. Menurut aku sebagai netizen ya udahlah sih, diam-diam aja. Yang punya agensi, yang punya uang juga dia. Kalau rugi juga yang rugi mereka. Aku heran gitu. Kok netizen yang jadi murka ya? I don't know juga sih guys. Dan sekarang kita akan masuk ke agensi yang ketiga, yaitu Hype Label. Untuk Hype Label sendiri, mereka itu akan menyebutkan banyak sekali grup nih guys. Nah, dimulai dari semester kedua tahun 2021, anak perusahaan dari Hype Label yaitu Storm Music akan mendebutkan girl group baru. Nah, kemudian dalam kurun waktu yang bersamaan, Hype Japan juga akan mendebutkan boy group baru di Jepang. Wah, banyak banget ya. Lalu nih Cinggu, pada semester pertama tahun 2022,
Ladies Entertainment juga akan menyebutkan boy group baru dan Believe Lab akan menyebutkan girl group baru dari program Island yang kedua. Lalu pada semester kedua tahun 2022, Big Hit Music akan menyebutkan boy group baru mereka, sedangkan pada kuartal keempat tahun 2022 mendatang, Hype America akan menyebutkan boy group baru di Amerika. Wah, banyak banget ya, Jepang, Amerika, Korea, 3 negara langsung dengan boy group dan juga girl group yang berbeda. Amazing banget dong guys. Dan menanggapi postingan yang berada di situs Teku, berikut adalah komentar-komentar dari netizen. Coba kita lihat ya, apakah mereka julid atau enggak nih. Nggak ada girl group baru di Jepang. Lalu gimana nih dengan Sakura? Iya ya, karena seperti yang kalian tahu, Sakura itu kan kayak dirumorkan gitu, masuk ke hype labels kayak gitu. Dan sampai sekarang sih belum ada informasi lanjutan gitu, apakah Sakura emang udah masuk atau enggak gitu. Karena emang sih ada rumor gitu, rumor doang. Dan Sakura juga udah lulus dari SKT48 gitu. Dan setelah lulusnya Sakura dari SKT, banyak sekali yang menilai bahwa Sakura ini akan join ke agensi Korea lagi, yaitu hype labels. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi sih, apakah Sakura ada join atau enggak. Kalau seandainya Sakura ada join, mungkin Sakura ini akan debut di girl group barunya Soul Music deh. Kalau ya guys, kalau nih, ingat ya dicatat, kalau belum tentu. Boy group mereka pasti luar biasa, of course, pasti luar biasa dong. Boy group Ladies pada semester pertama 2022 dan boy group Big Hit pada semester kedua 2022. Gila, ya sih, gila banget sih. Pasti bakal baca banget guys. Dan kalau kita berbicara mengenai boy group baru dari Big Hit, itu ada bocoran loh. Nah, bocorannya itu adalah mengenai Trainee A. Ingat nggak Trainee A yang sempat viral itu? Jadi Cinggu, Trainee A sendiri itu kan punya channel YouTube dan mereka itu juga punya Instagram. Nah, banyak yang berpikir bahwa itu kayaknya trainee yang akan segera didebutkan oleh Big Hit deh. Karena ada beberapa clue juga gitu. Misalnya dari tempat latihan mereka. Jadi tempat latihan Trainee A yang diunggah ke YouTube itu kayak mirip banget dengan tempat latihannya dari si TXT dan juga Bangtan Boys alias BTS. Jadi dari sana banyak yang menilai bahwa kayaknya itu emang trainee dari Big Hit. Emang sih sampai sekarang ya, setahu aku nih guys, belum ada konfirmasi resmi dari Big Hit apakah itu emang trainee mereka atau enggak. Tapi kemarin dalam video BTS yang Permission to Dance, salah satu trainee dari Trainee A ini itu tampil dalam MP-nya. Yang aku maksudkan adalah kalau nggak salah namanya itu Leo ya. Jadi menurut aku emang sih itu adalah trainee dari Big Hit yang mana mereka ini juga akan segera didebutkan. Dan dari bagaimana mereka menjalani trainee, dapat kita simpulkan mereka itu benar-benar berkualitas banget sih guys. Nggak hanya dalam segi talent, tapi visual mereka juga semuanya oke punya sih. Serius, visualnya nggak main-main sih, widih. Khas Big Hit banget gitu. Tau nggak khas Big Hit kayak gimana? Khasnya Big Hit pasti aura-auranya itu kayak Yeonjun, kayak siapa ya? Aduh lupa, intinya kayak gitu deh. Ya intinya buat Big Hit Stan udah tahu dong ciri khas dari visualnya Big Hit kayak bagaimana. Dan sekarang kita akan masuk ke agensi yang terakhir, yaitu YG Entertainment. Dan untuk YG Entertainment sendiri, mereka juga akan segera menyebutkan ke grup baru. Nama grupnya adalah Baby Monster. Nah, isu grup baru dari YG Entertainment belakangan semakin meluas dan dinantikan dengan antusias oleh para penggemar. Sebelumnya pihak YG Entertainment juga telah membenarkan bahwa mereka tengah mempersiapkan debut girl group baru yang dirumorkan akan menggunakan nama Baby Monster atau yang disingkat dengan nama Baemon. Dan belakangan beredar juga beberapa detail menarik dari girl group baru YG tersebut, di mana beberapa media outlet Korea menyebutkan bahwa girl group mendatang ini akan terdiri dari member yang berusia pertengahan remaja, menjadikan mereka sebagai girl group termuda dalam sejarah YG Entertainment. Disebutkan lebih lanjut, pendaftaran sebagai trainee YG yang dibuka secara global menyaring member yang telah diberi pelatihan sejak usia mereka yaitu 10 tahun, dengan durasi latihan dengan intensitas tinggi dari 4 sampai 5 tahun guys. Dan kalau kita berbicara mengenai konsep ya guys, banyak sekali dari netizen yang berpendapat bahwa konsep mereka akan punya image yang karismatik dan juga belakangan mulai mengandalkan visual seperti Winner dan juga Blackpink. Dan guys, berikut adalah prediksi-prediksi yang akan menjadi member untuk Baby Monster. Ini prediksinya banyak banget, sumpah. Untuk prediksi yang pertama, ini tuh namanya adalah Noh Yerin, aka Silin. Jadi Noh Yerin ini merupakan trainee kelahiran tahun 2006 dan dia juga sudah dikenal di kalangan penggemar YG Stan berkat visualnya yang cantik. Jadi ada kemungkinan dia ini akan menjadi visual di grup. Yang kedua ada Kang Sojin alias Jina. Jadi untuk Kang Sojin sendiri, dia ini lahir pada tahun 2000. Mohon maaf ya guys, gambarnya agak gepeng-gepeng. Nggak tahu situsnya kayak gimana nih, kok bisa gambarnya gepeng. Yang ketiga ada Igawon, aka Chloe. Jadi dia tuh lahir pada tahun 2005. BTW si Igawon ini aku lihat kayak mirip-mirip gitu gak sih sama Nano. Dari senyuman sih guys, mirip gitu ya. Dari vibe-nya loh, nah vibe-nya kayak Nano banget sih, serius. Dan yang keempat ini tuh namanya adalah Kim Yeon-hee. Gila, swag banget ya tatapannya. Nah untuk Kim Yeon-hee sendiri ini merupakan trainee kelahiran tahun 2005. Dan selain itu masih ada juga trainee-trainee yang lain yang berpotensi menjadi member Baby Monster.
Yang pertama itu ada Yang Cheon yang kelahiran tahun 2006. Yang kedua ada Kang Chebin. Lalu yang ketiga ada Sadajo. Dan ini adalah trainee yang masih belum diketahui namanya. Kayak misterius banget nih orang. Dan selain itu juga ada trainee Cina yang berkemungkinan juga akan debut sebagaimana yang dikatakan sebelumnya bahwa Baby Monster akan menjadi grup multinasional. Dan prediksinya antara lain adalah yang pertama itu ada Wang Xiyu aka Jane, yang kedua ada Wei Chen aka Pinky, dan yang ketiga ada Zheng Xin aka Pinky, dan yang terakhir adalah Bertha. Dan kalian sudah lihat bagaimana prediksi-prediksi yang akan debut sebagai member Baby Monster. Semuanya kece badai, berkarisma juga, bervisual juga. Jadi kayak penasaran nih siapa yang akan menjadi member Baby Monster. Aku sih berharap semuanya aja deh. Oke, nggak apa-apa deh YG punya member yang banyak untuk grupnya. Nanti kan bisa dibagi menjadi 2 subunit. Karena Cinggu seperti yang aku denger-denger ya, rumor nih, gibah nih, ada yang menyebutkan bahwa girl group baru dari YG Entertainment nantinya akan punya 2 subunit. Ya, semoga aja kayak gitu deh. Karena kayak semuanya kayak menarik banget sih. Jadi kita juga sulit milih siapa yang harus debut. Aduh ya Allah, semoga semuanya debut aja deh. Oke guys, tadi kita sudah membahas tentang grup-grup baru yang akan segera didebutkan oleh 4 agensi terbesar di Korea Selatan. Nah Cinggu, kalau kalian sendiri, mana nih debut grup yang paling kalian nantikan? Langsung aja komen di kolom komentar. I'm Yusuf Kimamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan, belum ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.